Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 akan menjelaskan mengenai ijarah yang dimana berdasarkan KIS. Penjelasan pada materi ini akan dijelaskan oleh 3 orang, yang dimana 1. Bagas Baby Pratama dengan nomor NIM 102190005. 2. Imra'atul Khairiyah 102190015. 3. Miftahul Najib 102190021. Pada pembahasan materi mengenai ijarah, terdapat 6 subbab, yang dimana 1. Pengertian ijarah. Subbab kedua yaitu rukun dan syarat ijarah. Yang ketiga, macam-macam ijarah. Yang keempat, pelaksanaan dan penyelesaian akad ijarah. Yang kelima, berakhirnya dan pembatalan ijarah. Dan yang terakhir atau yang keenam, benda ijarah atau makjur. Pengertian ijarah. Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Di dalam ijarah, apabila objeknya berupa benda disebut dengan sewa-menyewa, sedangkan jika objeknya berupa manfaat, perbuatan tersebut disebut dengan upah-mengupah. Timbulnya ijarah disebabkan adanya kebutuhan akan manfaat barang atau jasa yang tidak mungkin diperoleh melalui kepemilikan. Di dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut dengan muajir, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan mustajir. Benda yang disewakan diistilahkan dengan makjur, dan kemudian uang sewa atau imbalan atas pemakaian barang tersebut disebut dengan ujroh. Rukun dan syarat ijarah. Berdasarkan pada buku KHES atau kompilasi hukum ekonomi syariah mengenai ijarah, dijelaskan pada bagian pertama yaitu rukun ijarah. Hal ini dijelaskan pada pasal 295 sampai dengan pasal 300. Rukun ijarah yaitu yang pertama mustajir atau pihak yang menyewa, yang kedua yaitu muajir atau pihak yang menyewakan, yang ketiga yaitu makjur atau benda yang diijarahkan, kemudian yang keempat yaitu akad. Kemudian jumhur ulama berpendapat bahwa rukun ijarah ada 4. Yang pertama yaitu orang yang berakal, yang kedua yaitu sewa atau imbalan, yang ketiga yaitu manfaat, yang keempat yaitu sigot atau ijab dan qabul. Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas bukan rukun tetapi syarat. Sebagai sebuah transaksi atau akad umum, ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun syarat akad ijarah ialah, yang pertama, syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah balik dan berakal. Yang kedua, kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu. Apabila seseorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. Kemudian yang keempat yaitu objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan atau dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Kemudian yang kelima yaitu objek ijarah itu sesuai yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh atau pembunuh bayaran, tidak boleh menyewa rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi atau pelacuran. Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadah. Kemudian yang keenam yaitu objek ijarah merupakan sesuatu yang bisa disewakan seperti rumah, mobil, hewan tunggangan, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh yaitu upah atau sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu bernilai harta, namun tidak boleh barangnya yang diharapkan oleh syara. Macam-macam ijarah. 1. Ijarah atas manfaat.
disebut juga sewa menyewa. Dalam ijarah bagian ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Dicari manfaat dari suatu benda tersebut. Al-ijarah yang bersifat manfaat umpamanya ialah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Yang kedua, ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Dalam ijarah bagian ini, objek akadnya ialah amal atau pekerjaan seseorang, yaitu amal atau pekerjaan seseorang, pekerjaan yang dilakukan dari setiap orang, mendapatkan upah atas pekerjaan orang tersebut. Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-ijarah seperti ini hukumnya boleh bila mana jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. Yaitu tadi contohnya tukang jahit itu kan pekerjaannya bersifat jelas dan boleh dilakukan seperti tukang jahit, atau yang lainnya buruh pabrik, tukang salon. Pembahasan selanjutnya yaitu pelaksanaan dan penyelesaian akad ijarah. Dijelaskan di buku KHS pada bab ijarah bagian kedua tentang syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah. Pelaksanaan tersebut dicantumkan pada pasal 301 sampai 306. Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh. Ya berarti bisa dengan online juga bisa. Muajir atau pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya. Penggunaan makjur atau benda ijarah harus dicantumkan dalam akad ijarah. Apabila penggunaan makjur tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka makjur digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan. Apabila salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal. Jadi apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka akad tersebut batal, akad ijarah tersebut. Uang ijarah tidak harus dibayar apabila akad ijarahnya batal. Harga ijarah yang wajar adalah harga ijarah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur. Jadi harga ijarah itu ditentukan sesuai dari ahli yang berpengalaman atau yang jujur. Berakhirnya dan pembatalan ijarah. Berdasarkan hal ini, beberapa ulama fikih berbeda pendapat. Di sini saya mengambil dua tokoh yang dimana satu Al-Hasani dan dua Sayyid Syafi'i. Yang pertama dari Al-Hasani yang berdasarkan kitab Al-Bada'i As-Sanai, ia berpendapat bahwa mengenai berakhirnya dan pembatalan ijarah, satu, objek al-ijarah hilang atau musnah, seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang. Kedua, tenggang waktu yang disepakati dalam ijarah telah berakhir. Bila mana yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Dan bila mana yang disewa itu jasa seorang, maka orang tersebut berhak menerima upahnya. Yang ketiga, wafatnya salah seorang yang berakad. Adapun pendapat mengenai berakhirnya dan pembatalan ijarah menurut Syafi'i, yang pertama, terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa. Kedua, rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah dan runtuhnya bangunan gedung. Yang ketiga, rusaknya barang yang diampukan seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit. Yang keempat, telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan selesainya pekerjaan. Yang kelima, menurut Syafi'i, berdasarkan pendapat Hanafi, salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan ijarah jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang, dan kehabisan modal. Benda ijarah atau makjur. Terkait makjur atau benda ijarah,
Ini ketentuannya telah dijelaskan sebagaimana pada buku KIS bagian ke-7 yang dimana menjelaskan tentang jenis makjur. Pada pasal 318 dikatakan bahwa makjur harus benda yang halal atau mubah, digunakan hal yang dibenarkan menurut syariat, dan setiap benda yang dapat dijadikan objek jual beli dapat dijadikan makjur. Selanjutnya pada pasal 319 dijelaskan bahwa ijarah dapat dilakukan terhadap keseluruhan makjur atau benda sebagaimana sesuai kesepakatan. Hak-hak tambahan yang berkaitan dengan makjur ditetapkan dalam akad. Adapun terkait benda ijarah atau makjur, pengembaliannya dalam KHS disebutkan bahwa waktu ijarah akan berakhir sesuai dengan yang ditetapkan dalam akad. Sedangkan cara pengembaliannya seperti pada pasal 321, pengembalian makjur dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad. Bila cara pengembalian makjur tidak ditentukan dalam akad, maka pengembalian makjur atau bendanya dilakukan sesuai dengan kebiasaan. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.